tersenyum sambut di pintu, hatiku hangat, ku ingin maju. Setiap kata yang kau. Selamat siang. Saat ini kita berada di SMP 3 Sleman, sekolah di mana Bapak Adi Wijaya menimba ilmu. Mohon maaf Pak Adi, ketika sekarang menjadi SMP 3 Sleman, bagaimana perubahan situasi? Apakah masih sama dengan tempo dulu ketika masih menjadi bernama SMP 3 Tridadi? Apakah sudah banyak berbeda? Pak, ini saya sama datang ke sini itu mengingat lagi memori saya. Jadi saya punya banyak kesan di sini. Dulu sini itu namanya SMP Tridadi. Jadi saya masuk di sini tahun 81 sampai masih tahu saya. Nah, ruang bahkan kalau dilihat sudah banyak perubahan. Di sini ini, ingat saya ini adalah ruang BP, Badan Pendidikan. Dan karena saya punya pesan dipanggil BP, nah, saya mau ceritain ini dulu. Saat dipanggil BP, saya waktu itu kelas juga, kelas dan dipanggil. Soalnya kan BP kan sih tanda petik ya. Padahal saya termasuk orang yang enggak aneh ya, karena saya homoseksualis. Tanya tanya kamu kalau di rumah mainnya sama siapa, terus kalau hujan bagaimana cerita, kalau juga rokok apa tidak segala macam. Saya cerita macam untuk sambil merasa terakhir bikinnya cerita ini sekolah akan meminta lagi dikirim perwakilan lomba pelajar. Ada kan sih nggak tahu kan tiba-tiba ini juga hasilnya ya itu pesan saya jadilah dulu BP itu selain memanggil segala macam ternyata tidak juga pesan yang saat ini luas juga ya. Kemudian juga ada kesan yang membuat termasuk saya kenapa saat ini ya kepala kita, tapi sebenarnya dan ya kenapa saya masuk ke kantor pertama itu P3G Matematika. Saat kelas 3 saya ketemu ada dua guru yang berkesan. Yang pertama guru David namanya Pak Suryono. Itu guru yang menurut saya disiplinnya oke-nya itu pokoknya betul lonceng masuk sudah langsung di kelas membawa perangkatannya memperangkat kita enak. Itu yang enak ya membimbing. Pokoknya menjadi salah satu aku begitu misalnya bukan bertanya guru yang lain enggak ya, tapi ini yang bisa. Kemudian yang kedua guru matematika. Nah, Pak Matematika semoga beliau sudah. Jadi itu salah kedua. Salah satunya yang di SD tadi juga ada guru matematika yang buat saya tertarik senang belajar matematika. Saya pun tambah juga dari cuma kelas 1, kelas 2 itu kita sudah lumayan dan nilainya dibanding yang lain. Dipastikan apa lagi? Ya, lucu, menyenangkan, memberi tantangan-tantangan sehingga akan membuat saya jadi benar-benar itu kadang-kadang kalau pulang sekolah kelompok belajar dulu ngasih soal-soal bisa besok di sini. Bahkan yang paling menarik dulu ada namanya Ekana, sebelum Ekana ada Praeta. Saat Praeta saya sampai wah ini soalnya nggak bisa dikerjakan, nggak ada jawabannya. Bisa punya kerjakan dulu. Pertama datang benar sih, nggak ada jawabannya terus. Ininya bisa menerima juga kalau itu yang membuat kesan sehingga saya menjalani pelajaran. Ya mudah-mudahan sekarang ini dengan gurunya sekarang sehingga pelajarannya pesan yang dalam di sini ruang ini yang tadinya BP kayaknya menakutkan ternyata ada sesuatu dipakai itu salah dan bisa jadi dipakai itu karena akan dikirim dari sekolah dia punya guru yang menjadi idola yang itu menjadi inspirasi untuk Berarti memang
banyak pesan yang ada di sekolah ini ya Pak ya. Iya. Salah satunya dari guru panutan tadi. Lantas nilai apa yang dipetik Bapak dari dua orang yang Bapak sebut, antara lain Bapak Suryono dan Bapak siapa tadi Bapak Daru atau Bapak Daru, yang bisa dipetik untuk Pak Hadi sampai Nah, ya. Untuk Pak Suryono itu menceritakan seorang guru yang sangat menjadi panutan. Jadi teladan contoh, tidak hanya sedang mengajar tapi juga membimbing, mengarahkan segala macam hal seperti itu. Itu yang saya ambil dari Pak Suryono ya. Kemudian banget itu betul-betul benar-benar dan pada musiknya ya. Kemudian kontra dari itu dulu yang membuat anak pertanyaan belajar senang, karena senang punya caranya ya, pelajaran yang dulu katanya sulit, menakutkan, mau tapi bagi saya enggak, karena gurunya juga lengkap dan kadang lucu. Nah itu meskipun ya tidak harus, menurut saya guru itu harus jadi pelawak enggak juga, tapi kita membakarkan itu tidak harus, tapi ada joke-joke-nya yang juga anak itu jadi seperti apa ya, tidak ketut itu yang membuat saya perasaan Setiap kata yang kau ucapkan jadi cahaya di perjalanan. Sang pelita di setiap mimpi menuntun kami tanpa henti dengan ilmu dan hari ini kita berada di kediaman guru inspiratif, guru SMP sekaligus guru panutan dari Bapak Andi Wijaya. Kenapa Bapak Suryo ini menjadi guru panutan dan sekaligus inspirator untuk Pak Andi Wijaya? siapa alhamdulillah pada saat ini saya sudah selama ini sudah tahu ya juga Pak Suryono ini adalah guru geografi waktu itu saya setelah di SMP itu dari SMA dari luar makanya saya belajar itu. Nah saat situasi tidak saat itu Pak Suryono ini mengaku pelajaran geografi. Saya sangat terkesan karena setiap lonceng berbunyi sudah selalu jadi artinya tidak ada kata pelanggar, kemudian selalu bawa buku, bawa peta, kemudian saat kelas itu mapel terus kan panjang ya, itu juga gitu, dan tulisannya kaki. Sebelum menjelaskan kan dalam zaman dulu itu terbatas, ya apa yang akan disampaikan catatan dulu, anak-anak di kesempatan baru menjelaskan. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya bisa mobil. Kadang-kadang saya tidak seperti itu ternyata. Sebenarnya di SMP ada dua, selain yang sendiri rumah teman kita, tapi saat ini karena di rumah Indonesia tidak dari saya kebetulan itu kalau itu menjadi sosok model yang menurut saya saat ini ya, meskipun zamannya sudah beda, tapi apa yang tidak kamu tidak selalu dulu saat defense, ya ada istilah so kemudian strateginya, cara menyampaikan anak-anaknya itu seperti itu. Jadi bahkan mau slice saya tahu dulu paling tidak itu intinya setelah Kemudian untuk Pak Suryono, Adi Pak Adi Yadiko bahwa Bapak menjadi guru panutan. Bagaimana perasaan Bapak Suryono dijadikan guru panutan oleh Bapak Adi Wijaya? Pemikiran dulu, saya pemikiran dulu itu sakit cerita. Kalau bahasa tidak istilahnya menggongkan diri, tetapi ya memang kami menyadari karena ini bahwa pada waktu saya dulu di SMP itu merupakan dia jadi diri saya itu mempunyai belajar di sekolah
Nah, sehingga ya memang kalau saya terus sekarang ini jalanin profesi saya melihat dari teman-teman atau rekan-rekan dulu, mungkin saya ini mungkin sekali lagi tidak kalau saya membatasi, tapi yang merasa itu sekolah itu lebih lah daripada tempat saya. Mau kebetulan apa ya dulu karena itu petang dari SMP itu kebetulan saya dulu tinggal dari SMP itu ada bawa sekolah. Jadi mungkin di antara teman-teman itu untuk sekolah itu saya termasuk ya paling senior kan, di bawah kepala sekolah. Tapi yang penting menurut saya itu bagaimana seorang guru itu komitmen terhadap sekolah, itu yang penting. Ada yang saya di samping dia mengajar, tapi juga mencintai kepentingan dari yang lain. Nah, ini jadi saya tidak pokoknya fokus mengajar. Bagaimana untuk bisa membawa anak-anak itu mereka bisa sukses, untuk dia surprise gitu. Itu bagi saya gitu. Intinya komitmen guru, karena menjadi guru dengan hati gitu. Jadi saya sama sekarang saya sampaikan ke karena begitu dulu waktu saya masuk PI itu ada 7 teman yang sebenarnya masuk itu bukan yang pertama. Sehingga yang pertama takutnya ya itu tidak dengan hati. Kalau saya yakin yang itu juga betul-betul bahwa ini betul ini dari teladan. Makanya itu saya sampai sekarang kalau harus terus dia komitmen. Atas ini ya hasil dari penjelasan Bapak tadi. Jadi menurut Pak Suryono itu guru panutan itu seperti apa namanya? Ya namanya sekarang misalnya pertama ya namanya guru itu kan mengajar, membimbing itu anak-anak. Jadi yang namanya seorang guru ya harus benar-benar bisa menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan baik perilaku, kepercayaan dan lain sebagainya. Bahwa mungkin juga bersikap, kemudian mengajar dan lain sebagainya. Semua itu bisa memberikan contoh bagi anak-anak dan juga kalau bisa ya bagi teman-teman. Itu jadi istilahnya sekali lagi seperti apa saya tadi menganggap bahwa saya ini agak senior lagi, jadi kok kan bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Memang saya kesan apa guru saja sudah dibimbing fakta itu saya dicoba saya setuju kok. Spesifiknya Pak Suryono, nilai atau prinsip apa yang dipegang Bapak ketika masih aktif mengajar dalam membimbing dan mendidik siswa-siswa ya Pak? Bagaimana? Tadi saya begini. Misalnya misalnya ada anak-anak yang kurang baik dan sebagainya, jadi saya itu kalau kita marahi, tapi yang namanya memarahi saya itu kalau memarahi dari orang tua kepada anak, jadi marah itu karena kasih sayang kepada anak. Jadi menurut saya sampai sekarang ini juga bagi anak-anak yang mungkin pernah dulu saya marah itu tidak menurut rencana itu dengan tetap baik, berarti ya tidak merasa kalau saya itu pernah disampaikan oleh Pak Suryono. Ini menurut saya dari pengamatan saya yang anak-anak sering kemari dan sebagainya. Yang penting ini, jadi pokoknya nanti kita bayangkan menurut saya ada di ketika menjadi murid itu apa namanya ya, pernah istilahnya dibeda-bedakan antara anak satu dengan yang lain. Maka ketika saya jadi ini benar-benar sabkan, jangan sampai saya membinggakan antara satu dengan yang lain. Ya saya memberi contoh ini gini. Dulu ketika saya jadi murid SMP biasanya itu gini, ada daftar nilai yang tertinggal di meja. Ada teman-teman saya, teman-teman itu ambil lihat, ya kebetulan Pak Dinjani datang. Ini
teman-temanku yang kuliah itu tidak dimarahi. Ketika saya itu nanti saya kok dimarahi. Nah, ini kan menyala sekali ya. Bagi saya itu Membicarakan ya. berkenan sekali. Oleh karena itu ketika saya jadi mau pegang dulu jangan sampai seperti itu. Nah, mau membicarakan satu dengan yang lain. Seperti itu sama. Dan bagaimana kapan bisa apa ya mengantarkan anak itu untuk bisa menjadi pribadi yang karakter yang benar tidak menjadi anak yang positif. Ini bisa banget kan pasal ketika ada yang mengajar, yang mengajar, membimbing. Jadi kalau mengajar mapelnya geografi, tapi membimbing tadi di sini nilai-nilai karakter. Kami membimbing karakter itu yang menurut saya memang harus dipertahankan, sekarang seperti dan ya alhamdulillah jauh maklum karena kebetulan saya kan di Jogja di tempat Balai Besar dan Bapak Bekas, lagi yang sangat sering senantiasa bertemu dengan Bapak Ibu. Nah, barangkali saya akan bisa bercerita. Tentunya tantangan zaman dulu dengan saat ini kan beda. Saat di Bapak ngasih di SMP 3B kan belum ada zamannya HP segala macam ya. Saat itu kan sudah komputer internet segala macam. Nah, dengan lihat tantangan yang berbeda, menurut Bapak saat ini dulu harus seperti apa? Karena tantangannya beda. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan apa yang nanti pesannya bagian bisa saya sampaikan. Ini zaman dulu, sekarang yang dilihat dari sekarang dari Bapak yang awak senior yang bisa sendiri dari Ya, menurut saya ini seperti tadi saya singgung bahwa guru yang mengajar sekarang ini walaupun dengan teknologi penggalan teknologi yang sudah tinggal tapi yang perlu adalah mengenai bagaimana membentuk penanaman karakter keberadaan ini yang perlu juga. Dan tapi kemudian misalnya dengan adanya perkembangan teknologi dan lain sebagainya ini masalah pendidikan karakter, menanam karakter ini terabaikan. Sehingga nanti kalau sampai ini diperlupakan, itu nanti menjadi katakanlah jadi orang ya tentunya dia hanya mengabdi kepada teknologi, tapi tidak bagaimana kurang harus disikap, bagaimana dalam kehidupan masyarakat depan yang dan juga saya di karakter itu merugi jangan sampai karakter ini kemudian tinggal banyak perkembangan pengobatan. Jadi sesuai dengan prioritas komunitasnya yang saat ini harus ada penguatan pendidikan karakter karena itu juga melihat seperti itu ya. Jadi terima kasih dan Pak Flo nanti akan saya sampaikan juga Ibu tentang apa yang sudah dialami saat sekarang tantangannya beda tetapi ini pendidikan karakter karena apapun anak pintar apapun karakternya kurang bagus ya baik lebih baik karakter tumbuhan terima kasih dan ini saya juga terima kasih saya bisa seperti ini juga karena bimbingan beliau ya saya bisa bilang doanya saya bisa mana yang berikan dan betul menjadi pemerintah membimbing anak-anak SDM yang unggul tapi karakter yang kuat dan bisa masuk semua Dengan ilmu dan kasih sejati, kau jadikan Sekarang Bapak Adi sebagai Kepala BPJSK UPI, apa harapan terbesar Bapak untuk guru dan pendidikan di Indonesia dan depannya? Terima kasih Mas Pak. Karena saya cerita dulu ya, ini sering saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau ada bukan yang singkatan yang namanya guru itu juga guru artinya ya memang menjadi sosok yang harusnya menjadi baik kelas, di luar kelas, di luar sekolah, di masyarakat itu harus menjadi apa ya terpatri di jiwanya sehingga perilakunya menjadi utama. Nah, untuk di sekolah khususnya ya harapannya seperti yang tadi langsung aja karena membekas saya 2 bulan inspirasi harapannya sekarang itu sudah menjadi pelajaran kedisiplinan punya komitmen kalau memang pekerjaan saya itu guru jadi bisa bekerja dengan menjiwai dengan ini sehingga betul-betul bisa harapannya bisa maksimal dalam mengenalkan
didik setelah didik sampai ya secara maksimal untuk keunggulannya, karakternya kita bisa mengajar, tapi juga ada tugas-tugas penting dalam rangka membina karakter. Karena saya kebetulan diberi amanah sebagai kepala BPD tadi, tentunya dengan melihat saat ini yang bisa jadi tantangan antara guru dahulu saat saya masih SMP dengan guru saat ini yang semuanya sudah sangat berbeda, dengan berbeda. Harapannya guru sekarang ini harus selalu siap menghadapi perkembangan, juga untuk belajar sebanyak-banyaknya, apalagi melihat perkembangan zaman. Anak-anak sekarang itu tidak bisa dihadapi saat guru-guru sekarang itu merasa jadi lucu. Nah, tapi harus terus sekarang jangan seperti itu. Nah, BPD tingkat dia tentunya punya komitmen, tidak hanya tidak dia, sebenarnya sudah biarkan cari sendiri dan sesudah. BPD tingkat dia punya beberapa program, selain program lintas selalu juga program inovasi yang mungkin mendukung tugas pokok fungsi BPD. Banyak program yang bisa untuk memfasilitasi guru dan agar bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Demikian tadi juga menyadari jumlah guru dan tenaga pendidikan itu sangat banyak, hampir sekitar 68. Tentunya tidak mungkin semuanya langsung terundang dengan anggaran kami, sehingga disampaikan kepada guru, kepada teman-teman, dinas, gunakanlah PNP sebagai ajar untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan permasalahan bersama, sehingga harapannya setiap ada permasalahan di satuan kelasnya itu segera disampaikan kepadanya. Kalau belum sampai harapannya menjadi permasalahan bersama. Kalau setelah teratasi bisa juga disampaikan ke KKP PNP tanpa setelah kita kalau belum teratasi ada pendidikan ini, sehingga kami tetap komitmen untuk membersamai Bapak Ibu. Mungkin tidak undang, tapi punya permasalahan belum terpecahkan, silakan datang. Kita punya program pemanfaatan area komunitas belajar yang itu bisa dimanfaatkan oleh Pak Guru dan pendidikan untuk meningkatkan diri karena izinnya tanpa khusus denda. Jadi betul ingin belajar sesuatu tidak aja bersurat, ingin baca apa, kami siapkan tempat, kami siapkan sumber. Selain itu juga ada namanya program kita mendampingi KKP, PNP, ada guru yang dan pun ada teman-teman kami kita tinggi para melalui pembelajaran bisa dengan sana ikut bersama diskusi mungkin ada permasalahan untuk membantu permasalahan intinya bagaimana guru-guru dan tenaga pendidik itu untuk bisa melaksanakan tugas maksimal. BPKD hasil BPKD juga merupakan rumah banyak rumahnya kalau ibu dan itu seperti menarik sekali Bapak, komitmen yang itu telah Bapak jelaskan kepada khalayak umum maupun guru dan tenaga kependidikan. Mungkin ada satu pesan Pak Adi yang bisa menyemangati guru dan tenaga kependidikan di wilayah khususnya wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Semoga silakan Pak Adi bisa menyampaikan pesan dan semangatnya. Untuk Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang saat ini memang sudah diberi kewenangan sebagai guru ataupun tenaga pendidikan, mari kita bersama-sama saling bersinergi, berkolaborasi dalam rangka untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan langsung bertemu dengan para peserta didik, laksanakan tugas dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan hati sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan bisa maksimal dan membuat apa yang dilakukan Bapak Ibu entah guru tenaga pendidikan itu terasa bermanfaat bagi anak-anak peserta didik, karena antara bekerja dengan hati dengan bekerja setengah hati tentunya akan beda. Kami tentunya dari BPD ini akan selalu bersamai Bapak Ibu semua. Jadi kalau suka-suka kalau ketemu punya permasalahan juga segera sampaikan ke kami agar kami bisa. Artinya Bapak Ibu tidak bekerja secara sendiri-sendiri, kami akan berada selalu sudah bersama. Intinya komitmen Bapak Ibu sudah guru maupun pendidikan yakin bahwa
tugas Bapak dan Ibu bisa terlaksana dengan baik. Kami ini siap bersama. Saya kira itu, Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengenalkan kita untuk SDM itu yang bisa masih bisa tercapai sehingga betul-betul bisa kita ikuti. Hari